akan jalan ke belakang. Di dalam profil Tegos ini terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dua, oleh asam lambung mengalami pengasaman dan oleh enzim pepsin, ya, yang memecah-mecah mulai memunculkan rantai protein, ya. Jadi di sini bekerja asam lambung, proses pengasaman, fisika dan kinerja enzim pepsin. Oke. Kemudian di dalam gisat dia mengalami proses mekanik atau fisik dengan pengerusan. Biji-bijian tadi sudah lunak, sebagian dipotong oleh enzim, kemudian digerus menjadi lebih halus lagi, ya. Lewat gerakan gisat yang dua. Kalau kita belajar dulu, satu sentripetal, sentrifugal, ini gisat itu ini. Jadi dia gini, dia proses, dia balik. Ya, oke, itu gerakannya. Jadi ada gerakan lingkar, ada gerakan gini, ngepres dia. Oke, makanya otot-otot gisat itu ada yang sekular, ada yang longitudinal di sini, ya. Jadi dia mengalami pencernaan secara fisik. Tapi tentu saja sementara dia dihaluskan, enzim dari depan, pepsin, amilase, asam lambung, ya, juga bekerja di sini, ya, dan membantu mempercepat penghancuran biji-bijian tadi. Oke. Kemudian makanan itu dorong ke belakang. Di sini dia dapat cairan kedua di duodenum, enzim pankreas dia dapat lipase, protease, amilase di sini. Jadi di dalam duodenum dia dapat beberapa enzim tambahan dan emulsifikasi lemak, ya. Tapi jangan lupa, mulai di duodenum makanan bukan unsur gizi itu kan sudah ditemukan, maka nanti kita lihat jumlah mikroorganisme meningkat tajam, terutama bakteri baik. Dan kalau ada bakteri jahat dia juga meningkat di sini, mulai dari duodenum, ya. Jadi karena sudah mulai terbentuknya unsur gizi tunggal di duodenum, maka sejumlah bakteri memanfaatkan kondisi itu untuk berkembang biak, untuk replikasi, karena nutrisinya ada, termasuk bakteri jahat atau salmonella. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dalam kontrol salmonella, suatu preparat itu harus bekerja mulai dari sini juga. Walaupun tadi depan sudah mulai, ini mulai bekerja, ya. Dan jangan lupa pH yang terlalu asam di sini tidak membunuh salmonella, tapi menginaktivasi salmonella. Karena kenapa? Salmonella adalah kuman pembentuk biofilm. Jadi kalau bahaya dia mengeluarkan senyawa polisakarida, tubuhnya diselubungi oleh biofilm dan dia nggak kena oleh pH asam itu. Ya, nah ini hati-hati. Salah satu kenapa salmonella sulit diberantas karena dia dengan cepat bisa membentuk biofilm, sehingga dia bisa mengatasi ancaman yang dia hadapi, termasuk ketika dia menghadapi antibodi. Makanya kenapa proteksi oleh vaksin salmonella itu kira-kira 70%. Kita harus holistic approach, nggak bisa mengandalkan vaksin aja, ya. Karena bakteri salmonella gampang membentuk biofilm. Oke. Nah ini adalah pencernaan enzimatik terutama. Di dalam minum ditambahkan sejumlah enzim dari sel epitelium dan enzim dari bakteri. Bakteri baik jangan lupa, ya, menghasilkan diketahui 18 jenis enzim yang bisa memecah komponen pakan, ya. Jadi bakteri baik itu juga menghasilkan enzim, menghasilkan asam amino, menghasilkan vitamin. Itu adalah fungsi dari bakteri baik. Dan di sini kita sudah temukan banyak sekali unsur gizi tunggal di sini dan siap diserap oleh dinding usus. Makanya di sini pula rebutan sama bakteri yang ada, ya, bakteri jahat dan bakteri baik dia makan. Kemudian di sini masih ada terus belakang makin menjadi ampasnya. Begitu dia pada sepertiga akhir daripada ileum, tinggal ampas dan dia akan masuk ke dalam sekum. Nah, tapi selama perjalanan di sini terjadi terutama pencernaan secara mikrobiologis. Pencernaan dibantu oleh bakteri baik, ya. Jadi mengandalkan enzim dari bakteri baik, mengandalkan katalisator dari bakteri baik.
Tapi di dalam sekum ini pencernaan mikrobiologis yang sesungguhnya, di mana ampas dari sini yang kebanyakan adalah serat kasar atau fiber dipecah oleh bakteri-bakteri di dalam ini, termasuk oleh Clostridium perfringens, menjadi asam lemak tebal. Jadi kalau saya tuliskan mana spidolnya? Ada di bawah situ Pak. Tidak ada. Di bawah situ Mas. Tidak ada. Buka aja. Oh ada. Ada ya. Jadi nanti di belakang saya lengkapi ya Mas. Saya lengkapi ya. Jadi ini fiber ya, oleh mikrobiologi dipecah menjadi volatile fatty acid. Ini banyak penelitiannya udah volatile fatty acid S ini. Dan ini ada 3, asam asetat, asam propanat, dan asam butiran. 3 asam ini dalam keadaan normal bakteri baik ya, termasuk dan nanti Clostridium perfringens, dia memecah fiber ini menjadi asam lemak tebal, volatile fatty acid. Ini sebagai sumber energi bagi ayam itu, sebagai bahan nutrisi. Tapi tidak kalah pentingnya ternyata pada penelitian terakhir ya, ketiga asam lemak rantai pendek ini penting sekali untuk menjaga kualitas membran sel epitelium pencernaan. Satu, menjaga kualitas membran epitelium dari saluran dan saluran pernapasan. Jadi ternyata 3 asam ini tergolong dalam short chain fatty acid. Short chain fatty acid adalah asam lemak yang atom chain-nya 6 ke bawah ya. Jadi atom chain-nya kurang dari 6. Itu adalah short chain fatty acid. Ini kalau asam asetat berapa atomnya? 2, 3, 4, butiran 4 ya. Ini penting untuk maintain kualitas membran sel. Sel apa? Sel epitel, pencernaan dan pernapasan. Nah, ini penting. Kedua adalah menjaga kinerja dari protein Tajangsen supaya dia kuat, supaya dia kinerjanya kuat, ikatan antara sel epitel ini. Jadi bekerja pada Tajangsen. Jadi artinya apa? Asam lemak rantai pendek dari kelompok short chain fatty acid ini, asam asetat, propanat dan butiran, terutama butyric acid, dia penting untuk menjaga kualitas membran sel dan Tajangsen protein. Kalau kita lihat dua-dua ini penting untuk fungsi barier mekanik terhadap serangan patogen, apakah Coccidia, apakah Salmonella. Jadi dia menentukan kualitas epitelium itu itu adalah proses pencernaan dari depan ke belakang. Tapi karena ayam itu ususnya termasuk pendek, maka pakan itu tidak langsung maju terus ke itu Jadi dia ada 3 gerakan antiparasitik yang secara balik terjadi. Antiparasitik dari duodenum ke dari gisat ke propen, duodenum ke gisat. Ketiga dia dari rektum ke ileum. Nah, jadi pakan yang sudah masuk di sini dia dapat enzim pepsin dan hasil masuk sini terus balik lagi sini, keluar lagi, masuk 100 balik 80. Jadi dia majunya pelan-pelan. Waktu ini maju ke sini, ini maju, balik lagi ke sini. Maka kalau kita bedah bangkai, seringkali kita temukan dalam gisat warna hijau. Itu berarti apa? Pada saat warna hijau itu ayam sedang melakukan gerakan antiparasitik yang kedua, gerakan dari duodenum ke gisat. Jadi materi pakan yang sudah dikasih enzim pankreas, dikasih garam empedu, dia balik ke sini sambil digerus sampai terjadi pencernaan enzimatik. Oke, di sini tadi saya bilang
Rektum ini bukan rektum sekum. Rektum salah ini. Dari sekum ke ilem. Dan sekum terjadi ini. Tapi jangan lupa dinding sekum itu tidak bisa mengabsorb ini. Maka dia balik ke depan ilem. Jadi penyerapan asam lemak tertentu terjadi bagian akhir dari ilem. Jadi dia maju ke depan lagi, balik sama maju balik lagi. Dan itu tergantung dari kesehatan ayam. Jadi makin jelek kesehatannya, makin sering dia makin jarang gerakan aktivitas tadi. Berarti apa? Kalau dia jelek kesehatannya, dia cepat jarang keluar. Dan pakan yang belum tercerna banyak. Jadi itu yang kita mesti perhatikan dalam konteks ini ya. Pak Tony, berarti di Hindu itu nggak ada prestatif, mau saja dari sini. Di mana? Di sini nggak ada prestatif maju mundur lagi. Oh enggak, gini. Kalau dia maju, semuanya maju. Kalau dia mundur, semuanya mundur. Jadi kalau ini maju ke sini, ini pun ikut maju. Mundur lagi, maju. Jadi gerakannya keseluruhan. Sepanjang usus. Sepanjang usus. Berarti gerakannya bersama semua. Semua bareng. Bareng. Iya bersama, ya. Itu ada videonya kalau datang di epidemiologi ya. Nah, coba dia maju semua, mundur lagi. Oke, maka kenapa kalau ada racun makin bakteri dia balik makin banyak diserap. Bakteri makin dia balik makin banyak berkembang biak. Ya, jadi mekanismenya memang di dalam rongga usus itu mesti kita berikan sesuatu untuk menahan laju perkembangbiakan bakteri, termasuk nangkap toksin lebih dini. Nah, ada pertanyaan, ini konsep dasar pencernaan pada ayam. Nanti kalau dari itu nanti gampang kita ngelihatnya di jalan klinisnya seperti apa ya, atau pH-nya seperti apa. Maka kalau kita jeli waktu bedah ayam, misalnya ada gangguan bakteri, pasti bagian hidung paling parah. Kecuali kalau bakteri dari sini. Contoh NA, waktu dia NA, dia balik ke sini, karena ideal dia bakal membalik sini, menyerang dari belakang. Makanya kenapa NA itu paling berat di ilem, maju ke depan dia. Karena sumber klostridiumnya dari sekum. Paham ya? Ya. Normalnya undigested feed itu sudah tidak muncul di bagian mana? Bagian ini udah berkurang banyak. Oh. Jadi saat itu harusnya di situ sudah dalam bentuk kasar yang nggak ada lagi partikel jantung atau menghirup udara nggak. Berapa persen yang bisa diterima Pak? Kalaupun nggak bisa 100%? Nggak ada datanya persentase, tapi yang jelas yang normal dia tidak boleh ada. Berarti kalau dia ada masalah. Salah satu masalah adalah ini. Salah satu masalah. Ketika heat stress, ayam water intake meningkat. Oke? Jadi ketika ayam water intake meningkat, maka kita bayangkan rongga usus ini penuh dengan air. Maka dengan kata lain saya bisa katakan dampak pertama dari water intake meningkat adalah konsentrasi enzim mengalami pengenceran. Kalau konsentrasi enzim mengalami pengenceran, maka pencernaan enzimatik menurun. Itu pertama, dampak pertama akibat ayam water intake meningkat. Dampak kedua adalah kalau water intake meningkat, akibatnya apa? Dinding usus menjadi tegang, kencang dia. Dinding usus yang tegang tadi menstimulasi gerakan parastatik. Ya. Jadi tekanan pada pressure pada dinding usus meningkat. Ini akan memacu laju parastatik meningkat. Nah, kita lihat dua kondisi yang kontras. Satu sisi pencernaannya lebih lama, jadi gerakan parastatik meningkat. Maka nanti pakan yang belum tercerna didorong ke belakang. Akan didorong ke belakang sini. Ketika dorong ke belakang ini sangat bahaya. Karena kalau kita lihat populasi mikroba di belakang ini banyak sekali. 10,8
maka pesta pora lah kawan itu. Ketika ada pesta pora, sisa metabolismenya banyak. Ternyata sisa metabolisme kalau Clostridium itu racun, nitric acid. Maka kenapa dia ada Na? Jadi makanya kenapa protein yang tinggi atau ada masalah stres, Na-nya pasti mengikuti. Oke, Kalau paham ya? misalnya dia kotorannya normal Pak, tapi dia itu kalau kita gini tuh mengandung air, kenapa? Bisa masuk? Selama dia kurang dari 30% normal. Airnya, iya itu kan udah tesnya. Dulu ada tabung, saya waktu di Polsek Nama tabung, itu mengukur keadaan diabetes 30%. di bawah 30%. Ya, kan ada pengaruhnya. Dan kita Wiki masih ada di sini nggak? Kalau bedah, Wiki masih ada di sini nggak? Nggak ada. Yang utuh. Pikro. Kodikel normal, tapi diileum Wiki yang berbentuk itu. Di bisa. Oh di sini. Kalau di sini udah nggak ada. bisa nggak bedain jagung sama bungkil dulu? Kalau bungkil kita lihat warnanya dok, kuningnya dok. Kita gini atur deh. Kalau jagung warnanya kuningnya cerah. Gini kan keras ya. Oh. Oke. Atau cium beda kan? Bau kediri sama jagung kan? Ya kecampur. Ngumpulin. Apalagi lagi pilek. Oke, paham ya? Nah ini adalah mekanisme detail pencernaan makanan pada ayam modern yang sampai hari ini yang sudah kita proses sejak tahun 2023. Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut ya. Berarti ini jangan lupa ya. Nanti kalau kita bicara acidophile balik lagi ke slide awal, yes. Oke? Pak, normalnya itu Pak, yang sampai ke seikum itu konsistensi ininya gimana Pak? Apanya? Fesesnya. Fesesnya. Kan yang jelas bau isi sekum karena ada sodium acid, baunya seperti apa? Menyengat gitu. Iya menyengat karena sodium acid kan. Kalau bentuknya apakah harus keras, harus lembek? Oh enggak, dia harus seperti pasta gigi, Pasta. Kalau encer berarti nggak normal. Nah, Kalau berbusa apalagi? apalagi. Ya. Kalau encer berarti aktivitas bakterinya berlebihan. Apalagi kalau ada busa. Nah, Atau itu berarti bisa diambil sampel di sini kadar airnya berapa gitu. Apanya? Sama Fredo tadi itu kayak fesesnya itu. nggak bisa ngambil di sini Pak, karena tergantung air minumnya kapan dan suhu tubuh ayam. Yang betul itu adalah kotorannya yang sudah dirilis sama dia. Dirilis ya. Ya, Udah lolos uji lah. ya itu. Jangan enak aja itu sisa lain nanti. Iya. Nggak bisa itu. Ada nggak ada lagi? Tersangkanya Denis dulu. Oke, jelas ya. Jadi kalau masih ada ganjalan tanya, ya. Nah, Dan biasanya kita kadar airnya berapa ya? Yang udah dipatokan. Pas kalau ngumpulin berapa? 70. Yang di kotoran itu. akhirnya berarti udah doping dong, jangan kenceng. Gimana 70 dari mana? Ya, Kan makanya. tadi itu diameter 77. Kalau diameter. Oh, diameter lain, ya. Jadi Dan itu biar sama kalau persepsinya. diameter berarti bahan-bahan yang bisa kan dimasukkan oven kan? Kalau dia ada bahan organik, ngop nggak dia, ngilang nggak? Ngilang nggak? Kalau misalnya ada protein, ngilang nggak? Ngilang nggak? Ngilang jadi abu dikit dimanya. Seolah-olah airnya banyak. Itu nggak bisa. Itu hanya tinggal mineral. Kalau Itu fungsinya udah- apa Pak? Hah? Kalau yang 30% itu Itu jadinya pakai terus. alat kayak tabung reaksi kayak pipet. Ini ada ditekan nut. Tadi volume awalnya berapa, ampasnya berapa, airnya berapa. Ada yang Kalau yang ngopi itu. kan, Nah iya. Ada yang punya alatnya. Dulu di Polsek Nama saya ada untuk ngukur whey doping apa enggak. Ada Bu Yanti? Enggak, dulu pernah dikasih dulu.
Pak Ansrasi punya Oh, kita kalau Dia- kali pertama. jadi Oh, dia saya- nggak kebayang. Dulu pernah. Iya kan? Ya. Nggak tahu sekarang. Iya. Dulu saya Ada kan? dapat dari Pak Ansrasi waktu Ya, cari dia dulu ya. ini Enramai sini. Nah pokoknya itulah ya. Yang persepsinya sama, tadi kan Pokoknya jangan pakai oven, salah pakai oven. Oven itu yang tinggal adalah bahan yang tidak terbakar, mineral aja. Yang lainnya habis. kalau yang di oven, Pak Tony nggak punya data berapa persen? Punya dong, memang salah cara gitu. Oh, Jadi Kita mau baca air pakai oven, salah. Yang feses kita masukkan langsung gitu. Ya, ya. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, sekarang kita cerita hal lain. Kita bicara masalah mikroskopik, tadi makroskopik ya. Jadi sel epitelium itu ini kita lihat asal muasalnya dari stem cell atau bahasa Indonesia apa ya bahasa Indonesia? Sel puncak. Sel puncak, cikal bakal sel. Kemudian nanti akan dia diferensiasi menjadi dua. Ini ya. Jadi dia nanti ujungnya akan menjadi sel endosit, sel goblet itu yang ini, kemudian sel planet ini, sel endokrin ini ya. Jadi sel-sel puncak tadi akan mengalami diferensiasi menjadi 5 sel ini. Dia berderet dan tersebar merata di deretan ini ya. Oke, ada sel planet. Sel planet kebanyakan bagian sepertiga bawah, endokrin juga ya. Ini juga sel planet di bawah, dia jarang dia di atas ya. Yang di atas itu kebanyakan sel epitelium dan sel mangkok atau sel yang sedang mau lepas. Oke. Nah sekarang bagaimana ceritanya pada ayam? Ternyata pada ayam pembentukan lapisan epitelium ini dimulai pada saat dia masa embrional, yaitu di hari ke-14 masa inkubasi. Siapakah yang menginduksinya adalah bakteri. Jadi pada ayam itu perkembangbiakan sel epitel itu dibantu oleh sejumlah bakteri. Ada 3 kelompok yang selalu saya ngomong bakterinya. Bakteri itu dikelompokkan dalam bakteri yang sudah adaptasi pada ayam, yaitu Holbein. Holbein adalah sejumlah bakteri baik yang sudah adaptasi sama ayam. Dia ada 3 kelompok, yaitu Bacillus subtilis, kedua Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus plantarum, ketiga adalah Enterococcus faecium. Jadi pada ayam itu ternyata masa embrional itu ada 3 kelompok bakteri yang hidup bersama-sama dengan ayam dan dia sudah adaptasi sama ayam dan dia memberikan induksi pembentukan awal sel epitelium pada embrio ayam. Makanya hari ini 3 kelompok bakteri ini dijadikan suatu probiotik untuk diberikan secara in ovo. Karena dia tidak membunuh embrio, justru dia membantu pertumbuhan hidup ayam. Ya. Dan dia dijadikan oleh banyak perusahaan untuk menjadi dasar suatu probiotik. Jadi probiotik hari ini rata-rata dari 3 kelompok itu. Nah, itu awal mulanya, ya. Kemudian dia lengkap sel-selnya, diferensiasinya rata-rata 18 jam setelah 18 hari. Jadi 18 hari tambah 18 jam. Jadi selama 19 hari itu dia terus berdiferensiasi. Ya, jadi waktu dia 19 hari sudah ditemukan sel-sel epitelium sudah mengalami diferensiasi seperti ini, komplit. Ya. Jadi artinya apa? Artinya tingginya virus dan dalamnya kripta ditentukan oleh keberadaan kawan ini. Oke, kawan ini. Oke. Dan kawan ini diberikan oleh induk. Jadi hari ini ada pemahaman baru bahwa penting sekali induknya kita berikan bakteri baik ini, karena dia akan memberikan kepada anaknya untuk pertumbuhan epitelium awal di hari ke-14. Oke? Jadi tingginya virus dalamnya kripta ditentukan oleh
start induksi awal. Ini, itu poin ini. Tapi katanya bakteri ini tuh nggak bertahan lama, benar nggak? Apanya? Bakteri yang baik ini nggak bertahan lama. Katanya apa? Benar. Kalau ini membentuk spora, ini enggak. Jadi kita kasih sekali aja bisa untuk selamanya. Oh nggak bisa. Kawan ini kan dia di dalam usus itu ngambang. Dia kalau gerakan usus belakang, bagian besar dibuang. Buang. Dia mesti tiap hari dikasih. Nggak bisa sekali aja. Ya bisa maju lagi itu Pak. Jadi biar Iya. Tiap hari. itu maju lagi gitu. Sebagian kan mati, Baik, ya. kan sebagian mati, sebagian dibuang. Mati persak sudah balik lagi. Baik-baik cepat mati. Itu namanya serakah. Kan itu sifat manusia. Mau enak aja. Akah. Itu adalah merawat produk. Oke, paham ya? Nah sekarang kita mesti paham, ya. Pada ayam ini kekuatan atau kualitas sel epitel dan kekuatan ikatan antar sel epitel oleh TJ junction ini ditentukan oleh mineral, terutama oleh zinc, sama zinc. Ya. Itu menentukan sekali. Yang kedua adalah dia selenium. Dua ini pada pakan breeder harus cukup tinggi. Makanya kalau dia induksinya sudah cukup bagus, nanti kalau dia sudah menetas, kualitasnya bagus apa enggak, membrannya dan selnya bagus apa enggak, ikatannya bagus apa enggak, ditentukan oleh dua tersebut. Jadi nanti kalau dia kuat, membantu dia sebagai fungsi barrier yang bagus. Itu poin yang sudah diketahui sampai hari ini terkait sama gambaran histologi dari sel-sel epitelium usus. Jadi kalau saya ngomong gut integrity, berarti dinding ini intak. Intak itu artinya utuh, rapat, bagus sebagai fungsi barrier. Itu ditentukan oleh kualitas sel epitel dan ikatan antar sel epitel. Jadi kalau dia ikatannya nggak bagus, tidak intak, berarti itu artinya apa? Gut integrity-nya terganggu. Kalau gut integrity-nya terganggu, berarti apa? Gut health-nya terganggu. Karena kalau gut integrity-nya terganggu, dia gampang sekali bocor, kemasukan oleh patogen, leakage dia. Oke? Makanya akan muncul reaksi peradangan lokal. Oke? Nah ini cerita mengenai ini. Kalau mau tahu detail, baca jurnal ini 2019. Oke, ada pertanyaan mengenai gambaran histologi dari saluran cerna. Ngopok ya. Kalau level tinggi dari zinc sama selenium itu setinggi apa? Ini kalau zinc itu hari ini pada laying hen boleh sampai 180 ppm. Tapi untuk breeder saya biasanya pakai 120 sampai 150. Ya. Kalau saya bagian besar pakai organic mineral, saya pakai bahannya pakai 120 karena bioavailabilitasnya tinggi. Oke, tapi harganya mahal ya. Oke. Dan organik juga kita mesti pilih kilit asam aminonya apa. Kalau kilitnya zinc methionine. Methionine adalah essential amino acid. Jadi absorpsinya adalah pasif, dia usus segera menyerapnya dengan mudah. Tapi kalau dia zinc glycine adalah non essential. Dibutuhkan suatu protein transporter untuk menyerap dia. Dia belum dapat. Ya, itu bedanya. Makanya kenapa harga mineral yang kilitnya non essential amino acid harganya jauh lebih murah dibanding dengan amino acid yang esensial. Itu rasanya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau seleniumnya? Selenium dulu 0,2 ppm kan? Sekarang bisa pakai 0,3 sampai 0,5. Ya, 0,3 sampai 0,5. Oke. Ini nanya angkanya bahaya nih kalau ini. Ya, karena kan saya kadang hang gitu. Kalau lagi stres hang, nggak ingat angkanya. Oke. Udah ya? Nah, lanjut ya. Nah,
sekarang kita lihat aspek lain. Nah, ini adalah tadi yang saya singgung mucosal immunity. Ya. Dan ini ada dalam jurnal juga, baru jurnalnya. Jadi kita bisa lihat di jurnal itu nanti pengen tahu mucosal immunity. Pada intinya pembukaan usus ayam ini adalah pembukaan usus ya, epithelium. Yang ini adalah tight junction, mengikat sel epithelium itu lebih kuat ikatannya. Kalau ikatannya kendor, dia bocor dikit gitu lebih dikit maka masuklah semuanya yang ke dalam. Oke. Nah, yang jelas ini tadi ditentukan oleh masa embryonalnya dan ditentukan oleh keberadaan bakteri baik ini untuk stimulasi awal dan adanya terus elemen untuk kualitasnya. Oke. Sama masa embryonal. Nah, kalau kita lihat mucosal immunity atau lokal immunity terhadap patogen yang ada di rongga usus, dia ada beberapa lapis. Lapisan yang terluar adalah lapisan mikrobiota. Disinilah bakteri baik itu bersemayam. Dia bersemayam pada lapisan lendir yang encer atau thin mucous layer. Lapisan lendir yang encer. Dia ngambang gitu, ngambang. Maka kalau isi usus didorong ke belakang, dia ikut terdorong. Maka kalau kita berikan probiotik harus terbalik. Paham nggak? Ya. Jadi itu ngambang sini dia. Dia ngambang, tidak hanya ngambang aja, dia berinteraksi sama satu sama lain, menghasilkan AMP antimikrobial peptida untuk menghambat bakteri jahat, menghasilkan signaling protein untuk interaksi dengan ini. Jadi bakteri baik itu menjaga kualitas dinding usus dengan menghasilkan signaling protein peptida rantai pendek yang memberikan sinyal pada sel epithel untuk beraksi. Ya. Jadi bakteri baik itu, kalau saya gambarkan ya, jadi bakteri baik ya bakteri baik. Jadi dia menghasilkan banyak produk atau hasil metabolismenya. Dia menghasilkan AMP, antimicrobial peptide ya. Nah, itu untuk menghambat bakteri jahat ya. Yang kedua, dia menghasilkan apa yang disebut signaling protein. Peptida rantai pendek yang memberikan sinyal pada sel epithel untuk beraksi ya. Misalnya apa? Memperkuat tight junction, memperbaiki kualitas membrana sel pada dia direduksi dari waktu ke waktu. Dan juga dia menghasilkan enzim pencernaan yang terkenal adalah protase dihasilkan dan juga karbohidrase ya. Jadi bakteri itu menghasilkan karbohidrase dan protase dan juga beberapa enzim lain. Dia menghasilkan juga beberapa asam amino ya. Nah, makanya asam amino yang dia bisa dibentuk oleh bakteri, dia tidak menjadi esensial bagi ayam karena dia bisa bentuk sendiri oleh bakteri baik. Kalau esensial berarti dia nggak bisa bentuk dari bakteri. Oke? Ya, beberapa asam amino. Kemudian juga dia berasal vitamin. Ayam vitamin C dihasilkan oleh bakteri baik. Maka dalam keadaan normal ayam nggak butuh vitamin C, tapi dalam kondisi stres dia butuh banyak ya. Nah itu ya. Jadi kalau kita lihat bakteri baik ini banyak sekali produk hasil metabolismenya yang berguna bagi ayam. Maka kenapa pada awal kehidupan ayam ini keberadaan bakteri baik ini penting. Ketika enzim pencernaan belum maksimal dihasilkan, maka dia mengandalkan kinerja dari bakteri baik di awal kehidupannya. Oke, itu yang penting kita sadari. Jadi bakteri baik ini salah satu peranannya menghasilkan antimikrobial peptida untuk menghambat kecepatan replikasi bakteri jahat di lapisan mikrobiota ini dan mencegah supaya metabolit bakteri jahat tidak dilepaskan di sini yang akhirnya bisa mengenai sel epithel. Oke, itu poinnya. Itu lapisan pertama. Lapisan mikrobiota atau microbiological barrier itu berada bagian terluar dari dinding usus ya. Dan di sini ada lapisan lendir encer yang dikeluarkan oleh
sel goblet atau sel mangkok ya. Jadi lendir itu dihasilkan sel goblet. Nah, sel goblet sendiri akan mempersulit gerakan daripada patogen karena dia licin, ya, dia licin. Dan lagi gerakan peristatik dia terlalu memahami. Tadinya mau jalan ke depan, karena gerakan peristatik dia gini, makin sulit ya. Jadi selain itu dia mempunyai bahan surfaktan, menurunkan tegangan permukaan. Jadi patogen itu ketika dia mau berenang dari sini ke sini nggak gampang, ya. Adanya gerakan peristatik, adanya bahan surfaktan, adanya AMP, adanya hambatan pada gerak laju. Karena lendir itu membuat dia selalu licin, kepleset. Oke, paham ya? Nah. Kemudian setelah dia mampu berhasil dari sini, dia akan berenang ke sini. Ya kalau videonya Mas Adit kayaknya mudah sekali bilang, capek dia. Enggak segampang itu, ya. Oke. Ini adalah lapisan lendir kental nih, ya. Di sini kita tahu lendir kental ini adalah lendir yang baru dilepaskan dari sel mangkok. Kalau di kental berarti gerakannya lebih berat, bayangkan kalau dia lebih berat. Satu, kedua, AMP-nya lebih padat, lebih banyak bahan kimia. Dan jangan lupa di dalam lendir kental ini juga ditemukan sekretory immunoglobulin A. Jadi kalau ayat sudah punya antibodi lokal, imunosekretory immunoglobulin A. Nah, ini adalah di lendir yang kental itu ada. Jadi kita bayangkan patogen yang berenang dari lapisan lendir yang encer ke kental, bahayanya makin banyak menghadap. Jadi ada gerakannya jauh lebih pelan karena lebih pekat, bahan surfaktannya lebih banyak, AMP-nya lebih banyak, ada kekebalan permukaan, maka dia akan banyak yang mati. Di sini pun sudah banyak yang mati, di sini banyak yang mati. Maka di sini pentingnya kita menjaga supaya ayam boleh makan patogen dari luar, tapi jumlahnya rendah. Oleh sistem kekebalan lokal bisa diatasi. Jadi kalau ayam sampai sakit kena ayam, berarti ayam itu pernah makan jumlah patogen itu banyak. Oke, atau dia sempat berkembang biak di sini di lapisan lendir yang encer. Pada konteks salmonella, dia berkembang di sini. Nyaman dong, dia sampai leye-leye, bayun, lendir kental, ada makanan kan makan, hidup berkembang enak. Nah, dia itu ya. Oke, nah. Jadi sampai sini udah banyak. Makanya kenapa untuk terjadinya infeksi dibutuhkan apa yang disebut total immunoglobulinase. Sejumlah patogen yang terdalam oleh ayam. Kalau koksidia jelas sekali. Berapa ribu dia makan baru ada infeksi, ya. Oke. Nah, kalaupun dia sudah lolos, dia masih menerobos membran sel, menerobos ikatan yang erat antara sel epithel ini, ya. Baru dia berhasil masuk. Dia masuk itu gak gampang, makanya di sini kita tahu bahwa deretan sel epitelium beserta tight junction-nya ini merupakan barrier fisik atau barrier mekanik untuk menahan laju patogen. Oke? Tapi jangan lupa pada mucosal immunity, setelah patogen berhasil menyentuh sel epitelium atau masuk, maka dia akan menggunakan metabolit sel epitelium. Itu metabolitnya disebut sitokin. Dia manggil sel darah putih merapat ke situ. Jadi kalau dia sudah terpapar oleh benda asing, dia akan memanggil sel-sel darah putih, makrofag atau dendritik, ya, untuk datang. Tapi dendritik bisa mengetahui di sini ada bakteri jahat dari sinyal yang dikeluarkannya, metabolitnya. Maka kadang-kadang dendritik menjulurkan pseudomerdennya, nangkapin patogen. Di videonya tadi Mas Adit ada kan, dia keluarkan nangkap. Karena bakteri jahat itu mengeluarkan metabolit. Metabolit itu memberikan sinyal pada sel epithel, ditangkap oleh makrofag. Maka dia julukan. Ada kawan di depan, ada lawan, ya. Maka dia julukan, ya. Tapi makrofag nggak seagresif ini, ya. Dia nunggu sel yang sudah dipapar dimakan sama dia. Dalamnya ada bakteri dimakan sama dia, dihancurkan. Nah, mulai reaksi imunitas. Jadi ketika dia sudah sampai sel epithel, sel-sel imun sudah bekerja. Ini adalah garda terakhir.
untuk menangkap patogen itu. Jadi kalau patogen itu sempat lolos dari sini masuk pembuluh darah, itu udah terlalu banyak patogen. Oke, paham ya? Jadi inilah mucosal immunity pada sistem pencernaan ayam dan pernapasan ayam dan reproduksi ayam seperti ini. Dan untuk detailnya bisa dibaca di Sehata tahun 2022. Ada pertanyaan? Jadi nanti kalau orang bicara imun moderator, herbal, essential oil, apalagi kayak acidifier, itu mesti dia nerangin ini. Karena mekanisme pertahanan lokal itu adalah seperti ini. Baru terang benderang kalau dia pakai ini. Tapi kalau dia sendiri nggak paham, lewat aja ya. Ini lebih penting mana? Kayak membunuh bakteri patogen di awal atau meningkatkan bakteri baik di awal konsepnya? Dua-duanya penting. Makanya nanti dia apa? Yang menang. Dua-duanya penting. Karena tadi Pak Adit udah nyetir kata-kata holistic approach. Nah itu. Betul berarti dari berbagai sudut kita dekati. Maka nanti sebagai formulator atau nutrisionis mesti memikirkan kasus lapangan seperti apa. Dia karakter patogen seperti apa. Saya lakukan apa. Nah, itu caranya begitu. Ya. Oke. Nanti terjawab acidifier contohnya. Oke, yang lain? Dengar kan saya ngoceh itu udah pada matanya udah sayu kan. Kalau pada masa itu otak dia mabok ya. Pak kasih acidifier ini ada standar pH-nya nggak Pak? Ada nanti. Sabar. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Sekarang baru pH. Ini mucosal immunity. Nah, sekarang di lapangan gimana? Jadi di lapangan itu kita mesti hati-hati ya. Kita waktu masuk kandang di otak kita udah kebayang. Ini ada faktor daripada ayamnya. Ini gimana backgroundnya, dia ayam jenisnya dan sebagainya, dan bagaimana masa kemenangannya. Jadi artinya apa? Si quality menentukan kualitas mucosal immunity. Paham ya? Nah ini. Jadi ada faktor host yang nantinya menentukan gut health. Jadi artinya sesuai dengan penjelasan saya tadi, gut health dan gut integrity kualitasnya tidak hanya ditentukan ayam itu setelah dicuci, tapi juga masa internal. Khususnya kecukupan nutrisi. Dalam hal ini tersermen dan adanya bantuan dari probiotik. Ya. Oke. Dan ini adalah faktor lingkungan yang membentuk apakah mikrobiota itu akan maksimal atau enggak. Jadi nomor satu, kondisi dari host yang menentukan gut health, dan kondisi lingkungan di mana ayam itu berada itu menentukan gut mikrobiotanya. Dan ini semua nanti akan terus dinamis dari waktu ke waktu menentukan proses pencernaan dan daya tahan tubuh ayam itu, ya, menentukan gut health-nya. Oke. Bahkan nanti kalau terjadi kegagalan pada sistem pencernaan, kita cek satu-satu komponennya. Ini apakah dari sini, apakah dari sini, apakah dari sini. Dari sini bisa modulasi, salah satunya adalah ya pemberian tambahan suplementasi tadi ya. Oke. Ya, ada pertanyaan. Ini gampang dia, nggak usah terang detail. Oke. Ada pertanyaan? Ya, judulnya intestinal microbiome. Jadi kalau kita ikut internasional seminar, kita mesti tahu perbedaan istilah mikrobiota, mikroflora, dan microbiome. Jadi peserta itu selalu menggunakan terminologi itu. Lain. Jadi ada mikrobiota. Coba, ya, mikrobiota. Ada mikroflora. Ada bisa
Ini terminologi baru ya, semenjak tahun 2010 kalau tidak. Jadi kalau saya bicara masalah mikrobiota, artinya saya bicara terhadap semua mikroorganisme yang ada di rongga usus. Apakah virus, bakteri, kapang, parasit, semua yang saya bicara. Interaksinya gimana? Itu mikrobiota. Kalau saya bicara hanya bakteri, itu mikroflora. Kalau saya hanya bicara bakteri yang berperanan bagi kehidupan ayam itu, saya bicara mikrobiom. Jadi mikrobiom adalah sejumlah bakteri yang bisa memodulasi performa dan atau kualitas hidup ayam atau hidup mati, itu mikrobiom. Jadi mikrobiom adalah sekelompok bakteri yang bisa mempengaruhi, memodulasi performa dan juga memodulasi daya tahan atau imun sistem. Itu adalah mikrobiom. Dan hari ini banyak sekali penelitian mengenai mikrobiom. Jadi mikrobiom itu mempengaruhi kualitas hidup dan performa dari ayam itu. Oke? Ya, ada pertanyaan. Dulu saya bingung, kadang dia ngomong mikrobiota, kadang dia ngomong mikrobiota, kadang ngomong mikrobiom. Nah, apa bedanya? Saya tanya satu hari waktu seminar Ganteng, saya tanya, oh, dia jelaskan. Baru saya tahu, ya. Ternyata beda. Kalau dia bicara mikrobiom, pasti dia bicara hubungan dengan host, peranannya pada host, ya. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini contohnya pada ayam. Jadi yang terbaru, ya, kita bisa lihat bahwa di masing-masing komponen tertentu ada sejumlah bakteri tertentu yang betul-betul mempengaruhi daripada kondisi saluran cerna ayam. Itu yang disebut predominan. Predominan adalah yang betul-betul awal mulanya sangat dominan ini, ya. Jadi dia sangat penting bagi ayam. Jadi kalau dia mau predominan film, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini hanya tahu aja ya, nggak usah diapa, nggak apa, nggak ada ujian. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pH. Pada saat tadi hubungan dengan mikrobiom, ya. Sekarang kaitkan dengan pH. Ya. Saluran cerna ayam itu adalah ini. Pak, tanya Pak. Ya. Bakteri yang harusnya banyak, yang bakteri baik itu di area mana Pak? Nah ini sudah ada areanya. Oh, di crop harus ada juga. Iya, ada. Jangan beda belakang. Dari depan sampai ke belakang ada ya. Penghuni masing-masing ini. Iya, iya. Tapi kita bisa lihat ada yang dari depan sampai belakang selalu ada itu. Oh iya. Ya. Pasti ada tahan lingkungan. Ya. Oke. Harus ada vermicutes. Lactobacillus sangat tahan. Vermicutes itu ada. Enterococcus juga tahan. Vermicutes itu kelompok Clostridium. Oh, ada terus semua. Ada terus ya. Karena dia bentuk spora kan. Kalau Bacteroides itu kelompok Bacillus ya. Oke, nah ini ya. Nah ini adalah pH. Oke. Jadi nanti kalau saya hubungkan dengan pH dengan di mana satu preparat acidifier dan sebagainya, sangat dianjurkan acidifier itu bekerja mulai dari crop. Banyak di daerah bakterinya banyak, berkurang lagi daerah dikit. Ya. Jadi sebenarnya dalam penggunaan acidifier ya, kita berharap bahwa dia sudah mulai bekerja di sini, mulai bekerja di sini, mulai bekerja di sini. Kenapa? Karena dalam penghambatan pertumbuhan bakteri jahat, ini adalah organic acid acidifier. Sifat antimikroba dia ada dua cara. Satu, dia
direct effect. Dia serang bakteri itu, ganggu kehidupannya, matilah bakteri itu. Ini disebut direct effect. Kedua, indirect. Indirect, kita tahu bahwa asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid, contohnya adalah asam butirat. Itu kalau ada bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri jahat. Jadi itu namanya lewat antimikrobial peptida. Ya ini ya. Jadi organik acid bisa langsung bunuh bakterinya, bisa tidak langsung menghambat kecepatan dia bertumbuh. Nah nanti belakang ada ya. Maka kenapa kita harapkan suatu acidifier dia sudah mulai bekerja di dalam crop lewat proses AMP terutama lewat indirect. Kemudian dia di sini di usus yang mulai banyak bakteri jahatnya, dia bekerja dua-duanya, direct dan indirect. Sesuainya indirect. Dia bayang nggak? Suatu acidifier, kalau dia dari depan dia mulai menghambat bakteri jahat yang termakan, kemudian ke dalam usus dia membunuh langsung dan menghambat, udahnya dia menghambat. Kira-kira acidifier apa dia? Dia memaintain total inokulum bakteri jahat dalam usus tetap rendah. Paham ya? Jadi lewat gambar ini bisa dijelaskan ya. Nah itu dalam publikasi Gotter ya, 2005. Dia katakan bahwa kalau kita hubungkan dengan pH air secara normal, suatu acidifier mesti mulai bisa membatasi perkembangan bakteri patogen di dalam crop, dalam proven gizzard. Begitu di dalam usus halus dia mulai banyak, dia bekerja ada dua cara. Direct effect bunuh langsung dan indirect dan menghambat pertumbuhannya. Begitu berkurang dia di sini sehingga penggunaan nutrisi juga berkurang, dia menghambat lagi supaya dia tidak mengganggu. Nah itu adalah kinerja yang optimal dari acidifier. Maka nanti kita bisa menilai acidifier yang mana yang bagus. Karena apa? Acidifier itu enggak gampang. Dia tergantung release-nya. Berarti kalau dia release-nya bisa saya atur begini, tergantung microencapsulated-nya, seluruhnya. Yang menentukan dia timing dia release. Paham ya? Maka ada acidifier yang murah, ada yang mahal. Yang mahal itu sangat tergantung dari microencapsulated-nya. Jadi kalau dia betul, dia kena air sedikit, asam di dalamnya hanya keluar rembesan aja. Keluar rembesan itu berarti dia keluar dikit. Setelah dia ngeliat gerusan ini, dia sebagian besar bocor dah. Bungkusnya bocor. Berarti dia lepasnya banyak. Maka dia bisa direct effect dan indirect. Begitu dia tinggal bungkusnya aja ke belakang, dia masih ada sampai rendah. Ah itu yang bagus. Paham ya? Maka nanti ada acidifier sama-sama asam butirat. Ada yang mahal sekali, ada yang murah sekali. Itu bedanya. Itu menentukan efektivitas kerjanya. Oke. Jadi kalau saya mau kontrol salmonella, saya pakai acidifier asal-asalan nggak berguna, sama aja, ya. Jadi kita mesti mengecek gimana di mana dia release. Seberapa banyak release, puncaknya di mana. Karena salmonella itu berada di sini. Duodenum dan yellow terutama. Karena kenapa dia banyak situ? Karena banyak nutrisi rantai tunggal. Maka dia senang hidup itu, ya. Dan disitulah kita harapkan organik acid itu dirilis. Ya. Pak, kalau suatu cair atau apa yang masuk ke dalam saluran ini, dia akan menyesuaikan pH-nya sesuai dengan pH. Kalau dia acidifiernya dalam bentuk cairan, enggak, dia hanya bagian depan aja. Oh. Di belakang udah habis dia. Ya kan? Makanya tadi saya bicara kalau dia mau bekerja sepanjang usus, dia harus ada dalam bentuk sediaan microencapsulated. Kalau dia bentuk cair, dia bekerja di luar, dia minum dan di penyerahan depan, belakang enggak lagi. Pak, hubungannya dengan pH, kita kan sarannya kan pH air 4 sampai berapa itu ya? Ya. Tapi di sini akhirnya kan yang depan kan rendah itu ya.
terus ke belakang jadi lebih tinggi. Nanti ada jawabnya. Maka ini akan dia menyesuaikan. Nanti apa- itu yang banyak yang jual hasil banyak bohong di situ. Bohong. Iya, Ada yang bilang iya. gini, Sesuatu yang masuk itu pH-nya berapapun akan pH menyesuaikan. air kamu sadar ya? pH-nya 9 ya, banyak kolinya. Supaya kolinya itu penuh, maka kamu tambahkan acidifier sebanyak mungkin. Makin alkalis pH air kamu, makin banyak asam tambahkan. Itu bullshit tuh. Iya mana? Nanti saya tunjukkan datanya. Oke. Oke. Itu nanti jawabnya, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, maju dulu. Nah, ini apa yang disebut retention time. Sekarang kita lihat retention time-nya lama di mana ya? Present. Oh, berarti dia Ini. transit time. Transit time. Duration transit time. Transitnya lamanya di mana? Ini apa menit nih? Iya, menit. Nah, ini yang paling banyak Pak. Iya. Berarti dia di belakang. Makanya bahaya kan? Iya. Di situ populasi mikrobnya paling tinggi kan? Yang tinggi. Ini jangan. Nah, tuh, Jadi kalau misalnya NE mulai dari hilim, ya wajar dia. Ya, kalau dia dapat makanan bersabar aja. Oke. Nah, kita break dulu. Ini adalah pengantar. Subtopik 1, alat pencernaan ayam. Dah. Baru memahami itu. Baru alatnya ya. Baru awal nih. Baru awal. Yang tadi ya. Ini yang tadi. Iya. Iya kan? Iya. Baru awal. Jadi, saya Nah. 3 sampai 9. Nah, itu baru itu. Dua tiga ya. 30. Lanjut lagi lah ya. Kita break dulu break. Nanti jam 1 tepat bisa nggak? Ah, iyalah bajul. Soalnya kamu lebaran rebutan. Nanti rebutan. Rebutan. Jadi mending awal Mending jam awal. 1 udah masuk. Iya. Jam 1 time masuk. Oke. Jam 1 time masuk ya. Jadi kalau sekarang ya belum berpengalaman. Hah? Tinggal kita saling menjaga. Nanti dikunci. Ya, nanti saya minta tolong. Ya. Baik, karena mungkin udah pada